Sebuah tulisan dari Tony Rosid kepada 9 tokoh oposisi, rakyat menaruh harapan. DPR sepakat terima Perpu Corona, kompak. Seluruh fraksi kecuali PKS. PKS nampaknya masih konsisten menolak Perpu. Meski banyak pihak terus melakukan kritik dan penolakan terhadap Perpu Corona yang dianggap sangat berbahaya ini, DPR nggak peduli. Fakta gugatan sejumlah tokoh terhadap Perpu Corona ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menjadi pertimbangan DPR. Tetap mengambil keputusan menerima sepenuhnya. Tok. Sikap DPR ini seperti anti klimaks, nggak dengar dan nggak peduli pada suara rakyat. Tidak hanya kali ini saja, soal Jiwasraya, Asabri, carut-marut BUMN lain, Omnibus Law, Ibu Kota Baru, kereta cepat, dan terbaru soal BPJS, DPR dianggap tidak ada greget, seperti beda kepentingan dengan rakyat. Wajar jika kemudian muncul banyak pertanyaan, DPR ini mewakili suara siapa? Jika begitu, lalu apa yang bisa diharapkan dari DPR sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah? Keadaan ini membuat rakyat semakin marah dalam tanda kutip dan frustasi. Sebenarnya jangan salahkan juga DPR. Suara rakyat sudah dibeli putuskan saat pemilu. Untuk di daerah pesisir dan pegunungan, satu suara 50.000, di perkotaan 100.000. Kenapa masih nuntut? Kan sudah jual putus. Yang boleh nuntut itu investor. Mereka investasi dana di bursa pemilu cukup besar angkanya. Selesai pemilu tinggal panen. Sementara rakyat sudah terima pembayaran di awal. Kenapa menuntut? Pemilu tidak ubahnya seperti bursa saham, berlaku hukum investasi. Rakyat curiga banyak oknum di Senayan yang telah bekerja untuk para investor. Kalau begitu apa bedanya dengan direksi perusahaan? Satu harapan yang tersisa dari masyarakat yaitu peran civil society. Masyarakat mesti hadir dan melakukan kontrol sendiri terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, rakyat berperan sebagai oposisi. Ingat, oposisi dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah agar pemerintah tidak semakin jauh tersesat. Ini bukan makar. Ketika lembaga yang punya otoritas dan diberi wewenang untuk melakukan peran kontrol ini tidak sepenuhnya berfungsi, maka rakyatlah yang harus turun tangan. Peran rakyat diperlukan agar kekuasaan tidak melampaui batas undang-undang dan sewenang-wenang. Memang ada semacam lingkaran setan di dalam pengambilan keputusan di DPR. Pemerintah kasih jatah kabinet ke sejumlah partai. Partai-partai menunjuk orang kepercayaannya di fraksi. Fraksi itu dikendalikan oleh ketua umum partai. Logikanya, mana mungkin fraksi melawan pemerintah yang kasih jatah kabinet untuk partainya? Ini PR buat bangsa ini. Dalam situasi seperti ini muncul para tokoh oposisi sebuah kebutuhan, tapi keniscayaan politik. Rakyat butuh saluran kritik ketika Bapak Ibu yang terhormat di parlemen dianggap tidak lagi bisa mendengarkan hati dan harapan mereka. Memalukan, kata Rizal Ramli. Perpu terutama terkait hak budget, kekebalan hukum, dan cetak uang kok bisa diterima oleh DPR? Padahal Gubernur BI dan Menteri Keuangan menolak. Gelok, kata Rizal Ramli dalam sebuah video yang viral di medsos. Tak bisa berharap ke DPR, rakyat menyerahkan harapannya kepada 9 tokoh oposisi yang dianggap selama ini mewakili suara rakyat. Mereka adalah MH Ainun Najib, Abdullah Hehamahua, Habib Rizik, Din Syamsuddin, Rizal Ramli, Refli Harun, Kiai Haji Najih Maimun, Rocky Gerung, dan Said Didu. 9 tokoh ini dianggap konsisten menyambung lidah rakyat, menyuarakan hati dan harapan rakyat yang seringkali gagal dipahami oleh wakil mereka di gedung parlemen. 9 tokoh ini konsisten, tidak pernah kendor, tegas suaranya, dan punya kapasitas baik intelektual maupun moral. Kritiknya terukur dan tidak ngawur. Yang pasti mereka bukan tokoh partisan dan suaranya bukan hasil pesanan. Sangat layak jadi sparring partner ide, gagasan, dan lawan argumentasi bagi